Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Dwi Rahmawati, NIM B300210026 akan menjelaskan lembar kerja proyek Warga Negara 1 mengenai korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Bagaimana permasalahan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19? Berdasarkan program Mata Najwa, dibahas terkait kasus korupsi dana bansos COVID-19 bahwa masyarakat miskin adalah salah satu korban dari buruknya regulasi dana bantuan sosial COVID-19. Mereka menyatakan bahwa paket sembako yang mereka terima dari pemerintah sangatlah jauh dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 300.000 untuk satu paket sembako dengan biaya potongan 15.000 biaya goodie bag dan potongan biaya 15.000 biaya jasa transportasi. Artinya, secara keseluruhan isi paket sembako tersebut seharusnya bernilai sekitar 270.000. Akan tetapi, warga mengaku bahwa paket sembako yang mereka terima jauh dari nominal yang telah ditetapkan pemerintah dalam satu paket sembako tersebut. Hal tersebut dapat mereka ketahui dari jenis, kualitas, dan merek dari masing-masing item barang yang terdapat dalam satu paket sembako. Warga juga mengeluh bahwa isi barang atau item dari paket sembako tersebut sangatlah tidak layak pakai. Hal ini terlihat dari jenis beras yang berkutu, juga sangat kusam, ayam yang busuk, dan jenis-jenis barang lainnya seperti sarden dan susu yang memiliki kualitas yang rendah atau merek yang bahkan mereka tidak pernah melihat sebelumnya di pasaran. Hasil dari perhitungan dan penelitian warga, mereka menyatakan bahwa isi paket sembako yang mereka terima hanya berkisar antara 140.000 sampai dengan 150.000 saja. Tentu nominal tersebut sangatlah jauh dari nominal satu paket sembako yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari penelusuran BPKB atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jabodetabek, dalam penemuan proses tersebut menemukan sebesar 65,88 miliar. Apa faktor yang menyebabkan korupsi dana bansos dapat terjadi? Faktor yang menyebabkan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 karena pemerintah kurang memperhatikan proses evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah telah memberikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pemberian bantuan sosial COVID-19. Namun, masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum tersebut untuk mereka jadikan sebagai kesempatan dalam mengeruk hak masyarakat. Hal tersebut juga diakibatkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah dalam proses keberlangsungan aktivitas dana bantuan sosial COVID-19 serta belum diaturnya sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas dalam proses distribusi dana bantuan sosial COVID ke masyarakat tingkat pusat hingga daerah, sehingga hal tersebut membuka peluang baru bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Apa dampak pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas menurun? Dampak pelemahan ekonomi yang timbul akibat korupsi dana bantuan sosial COVID-19 menyebabkan harga komoditas menurun. Akibat dampak tersebut, pemerintah telah melakukan tindakan cepat, program vaksinasi, program pemulihan ekonomi nasional, BLT, dan bantuan modal usaha UKM atau UMKM. Selain itu, pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani pandemi COVID-19, yaitu dengan membentuk Komite Khusus Penanganan COVID-19 dan Dewan Nasional Pemulihan Ekonomi atau PEN. Apakah dana bantuan sosial sudah diberikan kepada masyarakat dengan maksimal? Buruknya regulasi penyaluran bansos COVID-19 dan koordinasi dari pemerintah juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima dana bantuan sosial COVID-19. Kasus tersebut dibuktikan dari adanya pengakuan dari masyarakat serta fakta yang memperlihatkan bahwa paket sembako yang diberikan sangat tidak sesuai dan jauh dari kata layak dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu masyarakat terdampak kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini adalah masyarakat miskin. Korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana bansos yaitu kuota penerima dikurangi, bahkan bansos tidak diterima sama sekali. Pelaku membuat daftar penerima bantuan virtual namun tidak ada penerima tetapi dana tetap digunakan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi dana bantuan COVID-19 di Indonesia. Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan pemerintah dalam menciptakan skema sistem yang terintegrasi dan koordinatif
guna menciptakan sistem pelayanan publik dalam penyaluran dana Bansos COVID-19 yang optimal sebagai langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Bagaimana pemecahan masalah oleh lembaga yang berwenang? Peranan dari lembaga-lembaga pemerintah negara yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi suatu tindakan korupsi dan memeriksa keuangan negara juga sangat diperlukan. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Peranan utama dari KPK sebagai lembaga negara yang bertugas untuk dapat mengawasi dan menyelidiki kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia adalah melakukan upaya-upaya preventif melalui 3 cara, yakni pencegahan, penindakan, dan edukasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 dan 7 UU nomor 19 tahun 2019. Selain itu, BPK berperan dalam membantu masyarakat untuk dapat turut aktif melakukan pengaduan dan pengawasan, serta memberikan informasi kepada BPK untuk dapat melakukan pemeriksaan, kemudian dapat ditindaklanjuti apabila ditemukan penyelewengan dalam penyalahgunaan anggaran dana bantuan sosial COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah preventif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan negara seperti KPK dan BPK diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Relevansi topik dengan bidang studi. Di masa pandemi, banyak aspek menjadi terganggu, salah satunya masyarakat mengalami masalah dari segi ekonomi. Jutaan masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah ke bawah jelas kehilangan penghasilannya. Oleh karena itu, pemerintah memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan juga pemerintah harus bisa memberikan kepastian bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut UU, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu atau rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran bansos di masa pandemi ini diduga mengandung unsur penyimpangan sehingga penyalurannya kepada warga tidak maksimal dan tidak tepat sasaran. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial mempersulit masyarakat dengan beberapa regulasi atau aturan. Hal ini memiliki berbagai dampak penghancuran terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi pembangunan sebagai pendorong utama kesejahteraan negara. Kasus korupsi bansos ini akan berdampak pada semakin lamanya pemulihan ekonomi di masyarakat. Efektivitas bantuan bisa berkurang karena nilai yang diterima dalam bentuk barang berada di bawah standar. Relevansi topik dengan Pancasila. Korupsi merupakan suatu tindakan di mana seseorang melanggar norma yang berlaku dengan menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses penggandaan atau dengan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan untuk kepentingan pribadi. Relevansi topik dengan Pancasila diantaranya, dalam Pancasila terdapat 5 sila yang dimana setiap sila memiliki arti yang berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu mewujudkan cita-cita Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dengan melakukan tindakan korupsi bansos sama saja membohongi Tuhan karena sudah berbuat tidak jujur dan melanggar aturan dengan kitab yang diajarkan. Dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini memiliki makna untuk memperlakukan sesama manusia sebagaimana mestinya dan melakukan tindakan yang sesuai martabat, adil terhadap sesama. Dengan melakukan korupsi bansos berarti sama saja telah melanggar sila kedua karena telah melakukan tindakan kekuasaan untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri. Ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena tidak mendapatkan bantuan sosial secara merata. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum tanpa membeda-bedakan serta mendapat perlakuan yang sama. Dengan melakukan tindakan korupsi bansos dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi tertekan dan terbebani sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Dalam sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mempunyai makna bahwa bermusyawarah dalam melakukan dan menentukan segala sesuatu agar dapat mewujudkan keputusan bersama. Namun dengan tindakan korupsi bansos ini dapat melanggar sila keempat karena keputusan ini dilakukan secara sendiri dan menganggap tidak penting bermusyawarah. Hal ini dapat merugikan banyak pihak.
dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai makna berlaku adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak manusia. Dengan melakukan tindakan korupsi bansos menunjukkan ketidakadilan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam hal ini, dana bansos milik masyarakat telah dikurangi, bahkan diberikan dalam kondisi yang tidak layak. Sekian mengenai video edukasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.